Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang memiliki kabarnya itu selalu sukacita. Amin saudara. Izinkan juga saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang menonton secara live ataupun recording dimanapun Bapak Ibu berada. Suatu anugerah bagi kita semua bisa senantiasa kembali bersekutu di rumah Tuhan. Dan izinkan saya memperkenalkan diri bagi Bapak Ibu yang belum kenal. Nama saya Nikolas Adiwijaya. Mungkin kelihatannya dewasa ya Bapak Ibu. Bukan tua ya, dewasa. Tetapi Bapak Ibu, saya masih berusia tahun ini baru mencapai usia 22 tahun. Dan saya masih berkuliah, saya seorang mahasiswa psikologi dari salah satu universitas swasta. Dan kali ini adalah kali pertama bagi saya untuk bisa melayani mimbar di tempat saya dilahirkan. Dan bersyukur bisa melayani di tempat ini. Terima kasih kepada tim gembala di tempat ini buat kesempatannya. Apakah Bapak Ibu Saudara siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Yang siap katakan amin. Bapak Ibu, hari ini kita akan sama-sama belajar sebuah perenungan firman Tuhan yang saya beri judul penjaga. Di dalam Alkitab ada seseorang yang mendapatkan visi, mendapatkan tugas sebagai penjaga, yaitu Nabi Yehezkiel. Yehezkiel 3 ayat 17, firman Tuhan berkata, "Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku." Bapak Ibu Saudara, Yehezkiel adalah seorang imam. Dia berasal dari keturunan Imam Zadok. Dan di masa mudanya, di sekitar umur 25 tahun, Yehezkiel harus mengalami suatu hal Bapak Ibu. Di mana ketika Babel menyerang, sekitar tahun 597 sebelum Masehi, Yehezkiel termasuk ke dalam orang-orang yang dibuang ke pembuangan. Ia diasingkan ke Babel Bapak Ibu. Jauh dari tanah lahirnya. Jauh dari bait Allah. Dan Yehezkiel bersama dengan Raja Yoyakin dan para pemimpin Yehuda kala itu, ia harus diasingkan ke tepi sungai Kebar, daerah terpencil di suatu negeri asing, Tuhan, Bapak Ibu. Dan di sana Yehezkiel harus berada dalam lingkungan, dalam komunitas yang berisikan tawanan-tawanan, orang-orang buangan. Orang-orang yang sudah mungkin kehilangan harapan. Orang-orang yang sudah tidak punya semangat. Tetapi sekitar 5 tahun berikutnya dalam usianya yang ke-30, Tuhan memanggil Yehezkiel menjadi nabi. Tuhan menetapkan Yehezkiel sebagai penjaga bagi Israel. Seperti seorang penjaga di menara, Bapak Ibu, Yehezkiel harus waspada. Ia harus waspada secara rohani, mendengarkan suara Tuhan, dan menyampaikan apa yang menjadi peringatan perintah dari Tuhan kepada bangsa Israel. Tugasnya Yehezkiel sebagai penjaga kala itu adalah dia harus memperingatkan bangsa Israel itu sendiri. Apa yang harus diperingatkan? Ia harus memperingatkan kalau bangsa Israel tidak mau hidup dalam pertobatan. Kalau bangsa Israel tetap dalam kekerasan hatinya, akan ada kehancuran yang datang. Dan Bapak Ibu Saudara tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang keras kepala. Tahun demi tahun berlalu dan apa yang menjadi nubuatan Tuhan atas Yehezkiel ini terjadi Bapak Ibu. Yerusalem hancur. Bait Allah hancur. Orang-orang di pembuangan menjadi semakin tenggelam dalam rasa putus asa. Dan mungkin bagi Yehezkiel yang sudah ditugaskan, ini mungkin terasa seperti akhir. Tuhan, aku sudah gagal. Tetapi dalam pasal 33 yang mana akan kita renungkan secara bersama-sama, Tuhan menegaskan panggilan Yehezkiel kembali untuk menjadi penjaga. Meskipun mungkin Yehezkiel berkata, Tuhan sudah terlambat. Bait Allah sudah hancur. Yerusalem sudah hancur, sudah diserang. Tetapi
Ini menegaskan bahwa panggilan itu dikatakan lagi kepada Yehezkiel karena tugasnya belum selesai. Di awal dia diutus untuk memperingatkan bangsa Israel sebelum terjadinya kehancuran. Dan sekarang dia harus membangkitkan kembali bangsa Israel ke dalam pengharapan. Memperingati bangsa Israel untuk kembali kepada Tuhan setelah kehancuran Yerusalem. Dan siang hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu perikop, yaitu tugas Yehezkiel sebagai penjaga. Mari buka Alkitab kita dalam Yehezkiel pasal 33 ayat 1-9. Tetapi kita akan membaca terlebih dahulu, kita akan merenungkan terlebih dahulu ayat pertama sampai dengan yang ketiga. Yehezkiel 33 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, berbicaralah kepada teman-teman sebangsa dan katakanlah kepada mereka, kalau aku mendatangkan pedang atas suatu negeri, dan bangsa negeri itu harus mengambil seorang dari antara mereka dan menetapkan dia menjadi penjaga. Dan penjaga itu melihat pedang itu datang atas negerinya, lalu meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsanya. Poin perenungan kita yang pertama adalah kita harus menyadari, sama-sama katakan menyadari. Kita harus menyadari bagaimana penjaga itu bisa dipilih. Kita harus menyadari bagaimana tugas dari penjaga itu. Siapa yang harus dijaga, kita harus sadar. Mari kita lihat ayat yang pertama. Di situ dikatakan yang datang itu firman Tuhan. Bukan Yehezkiel yang datang mengambil Tuhan, aku mau jadi penjaga bagi bangsa Israel. Bukan karena kehebatan Yehezkiel, bukan karena keahlian Yehezkiel, dia dipilih menjadi penjaga. Tetapi ayat pertama dikatakan, yang datang itu firman Tuhan. Kita harus menyadari bahwa Tuhanlah yang memilih seorang penjaga. Tuhanlah yang memilih setiap kita untuk menjadi penjaga. Bukan karena hebat kita, bukan karena keahlian kita. Dan menariknya Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di awal kitab Yehezkiel, di situ kita bisa tahu bagaimana Yehezkiel ini dipanggil menjadi nabi bukan ketika berada dalam posisi yang enak, bukan ketika di dalam musim yang baik. Yehezkiel tidak sedang duduk dalam bait Allah. Yehezkiel sedang tidak dalam posisi puncak karir sebagai imam. Ia adalah orang buangan, Bapak Ibu. Dia sedang berada di dalam pembuangan. Bayangkan Bapak Ibu, dia harus jauh dari tempat di mana ia dilahirkan. Ia harus jauh dari tempat bait Allah di mana itu adalah satu tempat yang sangat ia kasihi. Ia harus hidup sebagai tawanan di negeri asing, di negeri Babel. Yehezkiel harus dibuang dan berada di tengah orang-orang yang dibuang, orang-orang yang kehilangan arah. Tetapi disinilah poinnya Bapak Ibu. Justru di tengah keadaan yang tidak ideal itulah Tuhan memanggil Yehezkiel. Mungkin kita berpikir, Tuhan, aku mau melayani Tuhan kalau hidupku sudah baik Tuhan. Aku mau menaati perintah Tuhan kalau ekonomi itu sudah stabil Tuhan. Aku mau melayani Tuhan kalau masalah saya sudah beres semua. Bapak Ibu, Yehezkiel dipanggil ketika semuanya berantakan. Dan ini membuktikan bahwa keadaan tidak membatasi Tuhan memanggil saudara dan saya kepada rencana yang baik. Saudara percaya, amin? Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita lanjut ke ayat yang kedua, Bapak Ibu. Di situ Tuhan berkata, hai anak manusia. Anak manusia di sini dalam bahasa aslinya disebut dengan Ben Adam, manusia yang biasa. Kita menyadari bahwa manusia itu punya kelemahan, manusia punya keterbatasan, manusia punya mungkin sejarah kegagalan, manusia punya masa lalu yang mengikat. Yehezkiel sudah pernah dipanggil Bapak Ibu untuk menjadi penjaga. Tetapi apa? Dia gagal, Yerusalem hancur. Bangsa Israel tetap menjadi bangsa yang memberontak.
bait Allah hancur. Mungkin kalau kita di posisi Yesaya, kita akan berkata, tuh kan Tuhan, saya udah gagal nih Tuhan. Kenapa masih dipanggil? Tuhan, saya melayani itu suka buat kesalahan. Aku udah gak mau melayani lagi. Tetapi kenapa Tuhan masih panggil kita melayani? Tuhan, aku terbatas melayanimu Tuhan. Aku orang yang lemah, tidak percaya diri. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mungkin kita pernah gagal. Yeskiel pernah gagal. Tetapi Tuhan tidak melihat kegagalan yang pernah terjadi. Asalkan kita mau tetap setia dan terus dibentuk dan dituntun. Tuhan tetap memanggil Yeskiel. Dan saya percaya Tuhan tetap memanggil saudara dan saya meskipun pernah gagal. Kita lanjut di kata-kata berikutnya di ayat yang kedua. Tuhan berkata, berbicaralah kepada teman-teman sebangsamu. Kita harus mengerti siapa yang harus kita jaga. Berbicaralah kepada teman-teman sebangsamu. Ini bukan panggilan kepada bangsa asing, Bapak Ibu. Ini bukan panggilan kepada orang-orang yang beda bahasanya. Bahasa yang tidak dimengerti. Bukan kepada orang-orang yang tidak kita kenal, Bapak Ibu. Tetapi kita dipanggil kepada orang-orang yang satu bahasa, dekat. Kalau kita mundur kembali ke pasal 3, Bapak Ibu. Tuhan pernah berkata, bukan kepada suatu bangsa yang bahasanya tidak kau mengerti. Tuhan tempatkan Yeskiel, Tuhan panggil Yeskiel untuk menjaga suatu bangsa yang satu bahasa dengan dia. Artinya apa Bapak Ibu? Orang itu dekat dengan dia. Orang-orang yang di sekitar dia. Bukan orang-orang yang jauh di sana, tapi orang-orang yang dekat dengan kita Bapak Ibu. Yeskiel diutus ditempatkan di tengah kaumnya sendiri. Orang-orang yang di sekitar Yeskiel mungkin akan kenal betul siapa itu Yeskiel. Mereka akan tahu latar belakang Yeskiel itu seperti apa, masa lalunya seperti apa. Dan Bapak Ibu, di sinilah letak tantangannya. Saudara, melayani orang yang dekat itu seringkali sulit. Kenapa? Karena mungkin ketika kita mengatakan suatu kabar sukacita, mengabarkan suatu pengharapan di dalam Tuhan, mungkin kita menceritakan siapa Tuhan kita kepada orang di sekitar kita, orang yang dekat dengan kita. Mungkin mereka akan berkata, aku tahu ketika kamu kecil itu seperti apa. Aku tahu kamu masa lalunya seperti apa. Sekarang mau sok-sokan menceritakan Tuhan. Aku tahu kamu ini punya keterbatasan, punya kelemahan. Aku kenal siapa kamu. Kadang orang yang dekat menjadi lebih sulit. Kadang orang asing justru lebih mau mendengar. Karena mereka tidak punya file masa lalu di kepala mereka. Seringkali orang-orang yang dekat itu sering memfilter pesan kita lewat citra kita di dalam penilaian mata mereka. Dan Bapak Ibu, Yeskiel harus menghadapi itu. Dia harus memperingatkan kaumnya sendiri yang keras kepala. Yang sudah berkali-kali mendengar suara Tuhan tetapi mereka tolak. Tetapi Yeskiel tetap teguh dalam panggilannya karena ia menyadari siapa yang harus dia jaga. Mungkin kita berpikir melayani itu berarti harus pergi jauh. Tetapi seringkali Bapak Ibu, panggilan itu justru dimulai dari orang di sekitar kita. Kepada mereka yang mungkin mukanya sering kita lihat, udah bosan lihatnya Tuhan. Tetapi disitulah kadang kita melihatnya seperti biasa, sering ketemu. Tapi di situ mungkin seringkali kita tidak menyadari bahwa mereka adalah orang yang Tuhan mau untuk kita peringatkan. Kita menjadi canggung kalau memperingatkan orang di dekat kita. Kita takut hubungan kita menjadi rusak. Tetapi Bapak Ibu Saudara, selanjutnya ketika kita sudah menyadari siapa yang harus kita jaga,
kita harus tahu juga kenapa kita harus jaga orang itu. Tuhan juga berkata dalam kalimat yang lain, aku mendatangkan pedang. Bisa kembali ke ayat saja. Aku mendatangkan pedang. Pedang ini adalah hukuman Bapak Ibu. Berbicara tentang hukuman kekal. Bagaimana orang yang tidak mau bertobat. Ayat 2. Kalau aku mendatangkan pedang atas suatu negeri. Ayat 3. Dan penjaga ini kalau melihat pedang itu datang atas negerinya. Hukuman pasti ada. Ini adalah bentuk keadilan Tuhan. Bentuk dari rasa adilnya Tuhan untuk tetap menetapkan hukum bagi mereka yang tidak mau bertobat. Tetapi di sini kita melihat suatu keindahan Bapak Ibu. Di tengah keadilan Tuhan, di situ juga dibalut dengan kasih karunia. Kita melihat keadilan Tuhan yang dibalut dengan kasih karunia. Bisa kita perhatikan. Tuhan akan mendatangkan pedang. Tetapi Tuhan juga meminta agar bangsa itu, mereka itu memilih seorang penjaga. Penjaga buat apa Bapak Ibu? Penjaga buat memperingatkan. Buat menegur. Buat apa? Buat memberikan kesempatan bangsa Israel itu, orang-orang yang mendapat peringatan itu, mendapat kesempatan untuk kembali kepada pertobatan. Dan di ayat yang ketiga, setelah kita menyadari kenapa kita harus menjaga, karena ada suatu hukuman kekal. Lalu kita harus mengerti, terus apa tugas seorang penjaga itu? Di ayat yang ketiga, tugas penjaga adalah meniup sangkakala. Saudara, meniup sangkakala itu tidak bisa hanya dengan nafas yang pendek. Meniup sangkakala perlu dengan nafas yang panjang, perlu dengan tekanan, perlu dengan tenaga. Mungkin nafas panjangnya harus diulang-ulang. Dan Tuhan juga berbicara kepada Yeskiel kalau yang dihadapi Yeskiel ini bukan bangsa yang penurut, tetapi bangsa yang keras kepala. Artinya apa? Peringatannya tidak cukup sekali, tetapi harus berkali-kali, harus diulang dan diulang lagi. Tetapi kita harus menyadari bahwa itulah tugas penjaga. Tugas penjaga harus memastikan peringatan itu tersampaikan dengan jelas. Bapak Ibu yang masih mengikuti saya sampai saat ini boleh katakan amin. Nah, setelah kita menyadari panggilan Tuhan sebagai penjaga, apa selanjutnya? Kita akan lanjut ke ayat 4 sampai dengan yang ke-6. Yeskiel 33 ayat 4 sampai dengan ke-6. Kalau ada seorang yang memang mendengar suara sangkakala itu, tetapi ia tidak mau diperingatkan, sehingga sesudah pedang itu datang, ia dihabiskan. Darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Ia mendengar suara sangkakala, tetapi ia tidak mau diperingatkan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Kalau ia mau diperingatkan, ia menyelamatkan nyawanya. Ayat yang ke-6. Sebaliknya, penjaga yang melihat pedang itu datang, tetapi tidak meniup sangkakala, dan bangsanya tidak mendapat peringatan. Sehingga sesudah pedang itu datang, seorang dari antara mereka akan dihabiskan. Orang itu dihabiskan dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya kepada penjaga itu. Saudara, sekarang kita tahu bahwa melihat bahwa panggilan itu tidak berhenti di dalam kesadaran saja. Kita tidak hanya mengerti saja, tetapi kita harus bertindak. Sehingga poin yang kedua adalah melakukan. Kita harus melakukan. Mari kita lihat, kembali lagi ke ayat, kita lihat ada satu kata, suara sangkakala. Di zaman Yeskiel, sangkakala ini adalah peringatan kepada bahaya perang. Kalau akan ada penyerangan, sangkakala dibunyikan. Tiupannya harus keras Bapak Ibu, karena ini harus memperingati cakupan daerah yang luas. Tiupannya harus panjang,
Harus memiliki pola tertentu supaya orang tahu, oh ini bahayanya ini. Kalau sangkakala hanya ditiup pelan dan ragu-ragu, orang tidak akan sadar ada bahaya. Pilihan orang mau mendengar atau menolak itu ada di tangannya sendiri, Bapak Ibu. Kalau mereka mau mendengar, mereka bisa selamat. Tetapi kalau mereka menolak, mereka sendiri akan menanggung akibatnya. Tetapi yang perlu kita ingat adalah tugas penjaga itu bukan mengubah hati orang. Tugas penjaga itu setia memberi peringatan. Banyak orang Kristen merasa gagal ketika mungkin dia memiliki kerinduan supaya seseorang bertobat, supaya seseorang percaya Yesus. Kadang orang Kristen merasa gagal ketika orang tersebut akhirnya tidak menerima Yesus. Padahal tugas kita bukan membuat orang bertobat, bukan membuat orang percaya, Bapak Ibu. Tugas kita adalah setia bersaksi, tugas kita memperingatkan. Bagian dari pertobatan, bagian dari orang itu mau menerima keselamatan, mau menerima Yesus, itu bukan karya kita, Bapak Ibu. Itu karya dari Roh Kudus. Dan peringatan itu datang bukan untuk menghilangkan penghakiman, Bapak Ibu. Peringatan itu diberikan untuk memberi kesempatan orang berpindah posisi supaya aman. Lalu apa konsekuensi dari penjaga yang tidak mau melakukan tugasnya? Ayat yang ke-6. Kalau penjaga itu melihat pedang itu datang, artinya penjaga tahu kan Bapak Ibu. Penjaga pasti sudah di briefing, sudah diberikan pengajaran. Ini kalau ada tanda ini artinya bahaya. Penjaga pasti tahu. Dan penjaga pastinya berada dalam posisi yang strategis, dia bisa melihat ancaman. Jadi kalau penjaga tidak mau meniup sangkakala, itu bukan berarti dia tidak mampu, bukan berarti dia tidak tahu, tetapi karena dia tidak mau. Dan Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban atas penjaga itu. Karena penjaga itu lalai dan tidak bertanggung jawab atas tugasnya. Kalau saudara tahu ada bahaya, saudara tahu ada jalan yang aman, ada jalan keselamatan. Kalau saudara hanya diam, Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban atas saudara. Saya mau membawa kita ke dalam sebuah kisah, di mana pada tahun 1964, di kawasan Queens, New York, seorang wanita muda bernama Kitty Genovese diserang oleh seorang pria. Kitty baru saja pulang dari tempat kerjanya. Ia sedang memarkirkan mobilnya. Dan jaraknya itu tidak jauh dari pintu apartemen, sekitar 30 meter. Tetapi ketika dia melangkah berjalan menuju pintu masuk apartemen, tiba-tiba ada seorang pria mendekat dan menyerangnya dengan pisau. Kitty berteriak meminta tolong. Dan teriakannya membangunkan orang-orang di sekitaran apartemen itu. Orang-orang melihat dari jendela, tetapi tidak ada yang mau bertindak. Tidak ada seorang pun dari mereka mau menolong atau menelpon polisi. Dan Bapak Ibu, serangan pertama tidak membuat Kitty kehilangan nyawanya. Ia masih bisa bergerak, ia masih bisa bersuara. Artinya masih bisa untuk diselamatkan. Kalau saja ada seorang yang bertindak menolong atau menelpon polisi, mungkin nyawanya akan selamat. Karena apa Bapak Ibu? Sang pelaku yang tadi menusuk Kitty itu sudah sempat meninggalkan lokasi tersebut. Tetapi setelah 10 menit kemudian, ia kembali dan menemukan Kitty masih berada di depan pintu apartemen. Kemudian ia melanjutkan serangan sehingga Kitty tidak bernyawa lagi. Yang mengejutkan bukan hanya peristiwa pembunuhannya Bapak Ibu. Yang mengejutkan mengejutkan dunia pada saat itu adalah terdapat lebih dari 30 saksi yang melihat kejadian itu, yang mendengar kejadian itu. Tetapi tidak ada seorang pun yang mau bertindak atau menelpon polisi. Dan peristiwa ini kemudian menjadi peristiwa yang masuk ke dalam penelitian psikologi sosial.
Dan ini dijelaskan sebagai fenomena yang disebut dengan bystander effect. Yaitu semakin banyak orang yang menyaksikan dalam suatu keadaan darurat, semakin kecil kemungkinan seorang akan mengambil tindakan. Karena apa? Karena masing-masing mereka berpikir, orang pasti udah ada yang nolong. Orang pasti udah ada yang turun dari apartemen. Pasti ada orang yang udah nelpon. Ternyata yang berpikir demikian bukan hanya satu orang. Tetapi saksi 30 itu Bapak Ibu. Saudara, mungkin dalam kehidupan kita melihat ada orang-orang di luar sana, orang-orang di sekitar kita yang tidak punya pengharapan. Orang-orang yang tidak tahu akan kabar keselamatan. Orang-orang yang tidak tahu bahwa semua di dunia ini akan berakhir. Ada orang-orang yang tidak tahu bahwa suatu kelak nanti akan ada penghakiman yang datang. Akan ada kematian yang kekal. Dan orang-orang tersebut tidak tahu bahwa ada kepastian yang kekal di dalam Yesus. Mungkin di sekitar kita, di tempat kerja kita, di tempat Tuhan tempatkan, kita melihat ada orang-orang yang sedang bergumul. Orang-orang yang terluka. Orang-orang yang putus harapan. Orang-orang yang bergumul dalam masalah, terjebak di dalam dosa. Orang-orang yang tidak pernah merasakan kasih sayang. Orang-orang yang diacuhkan. Mungkin Bapak Ibu melihat orang-orang itu ada di dekat kita. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah saudara dan saya hanya akan menjadi penonton saja? Ada banyak orang yang tidak tahu. Tetapi apakah saudara dan saya hanya akan menjadi penonton saja? Roma 10 ayat 14 berkata, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Saya percaya kita semua tahu kebenaran. Kita semua tahu jalan keselamatan. Kita semua tahu bahwa akan ada hukuman kekal. Dan kita tahu Tuhan kita itu siapa? Tuhan yang memberikan jaminan keselamatan yang kekal. Bahkan kita bukan hanya mendengar atau tahu. Kita sendiri merasakan Bapak Ibu. Dulu ketika Bapak Ibu sedang dalam pergumulan masalah. Sedang terjebak dalam suatu masalah, rasanya pintu semua tertutup. Bukankah Tuhan yang menolong Bapak Ibu untuk terlepas dari masalah itu? Mungkin dulu Bapak Ibu adalah orang yang diacuhkan oleh orang sekitar kita. Bapak Ibu tidak dipedulikan. Bapak Ibu mungkin pernah ditinggalkan. Mungkin Bapak Ibu pernah dihianati. Tetapi bukankah saudara semua dan saya sudah merasakan suatu kasih yang setia? Kita tahu ada pribadi yang setia yang tidak pernah meninggalkan dan kasihnya tidak terbatas. Bukankah dulu Bapak Ibu kita semua terjebak di dalam dosa? Tapi bukankah saudara bisa lepas dari dosa karena Tuhan? Bukankah dulu kita tidak mendapatkan kepastian kehidupan yang kekal? Kita tidak mendapatkan keselamatan karena dosa kita. Tapi Bapak, Ibu, dan saya adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus dalam penderitaannya. Kita terancam dalam hukuman kekal. Tetapi kita tahu dan merasakan kita mendapatkan keselamatan yang kekal dari Yesus. Karena pengorbanan Tuhan atas hidup kita, saudara dan saya mendapatkan kepastian. Mendapatkan suatu kasih yang begitu besar. Bapak, Ibu, dan saya bukan hanya mendengar, bukan hanya tahu, tapi merasakan kasih itu. Dan diam itu bukan pilihan netral, Bapak Ibu. Diam itu bukan artinya aman, tidak ikut campur. Diam adalah kelalaian yang Tuhan akan minta pertanggungjawabkan. Tuhan akan perhitungkan. Ayat 7-9.
Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga baik bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu, supaya bertobat dalam hidupnya. Orang jahat itu akan tetap mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban nyawanya daripadamu. Dan poin perenungan kita yang terakhir, yang ketiga adalah menanggung. Kita harus menanggung. Ayat 7 Tuhan berkata, aku menetapkan engkau menjadi penjaga. Mungkin Tuhan berkata, saudara berkata sama Tuhan, Tuhan, gak salah saya ditetapkan jadi penjaga di sekitaran lingkungan saya. Saya tidak punya posisi apa-apa Tuhan di lingkungan tersebut. Saya tidak punya otoritas. Saya tidak punya power Tuhan dalam posisi tersebut. Mungkin kita berpikir, bahkan Tuhan, adanya saya atau tidak, orang-orang itu tidak peduli Tuhan. Rasanya kalau saya ngomong juga nggak begitu berpengaruh. Atau mungkin kita adalah orang yang jarang mengangkat suara dalam kelompok. Kita lebih sering diam dan mendengarkan. Mungkin di tempat kerja kita hanya staf biasa. Di kampus kita hanya mahasiswa biasa. Di pelayanan kita bukan pemimpin rohani, bukan pengurus, bukan pemimpin. Tetapi Tuhan memanggil dan menetapkan saudara dan saya untuk menjadi penjaga di tempat itu. Penjaga yang setia selalu memperingati orang-orang di sekitar kita untuk taat kepada Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Karena saudara dan saya itu sudah mendengarkan, sudah tahu firman Tuhan itu sendiri dan sudah merasakan firman itu sendiri. Dan saya percaya saudara dan saya adalah orang-orang yang akan setia untuk menjadi penjaga. Amin. Ayat 8 dan 9 yang terakhir. Mari kita perhatikan kata orang jahat. Aku berfirman kepada orang jahat supaya kita memperingatkan orang jahat itu. Kata orang jahat. Rasanya kita bisa komplain sama Tuhan. Tuhan, buat apa selamatin orang jahat? Biarkan mereka dihukum atas apa yang sudah ia lakukan. Tuhan, orang itu orang bebal Tuhan. Buat apa diperingatkan? Gak akan didengar. Tuhan, orang itu pernah nyakitin saya Tuhan. Orang itu pernah ninggalin saya, pernah menipu saya. Kenapa saya harus memperingatkan orang jahat itu supaya dia bertobat? Tuhan, saya pernah dikecewakan sama orang itu. Kenapa saya yang harus menanggung suatu tugas untuk memperingatkan dia untuk kembali bertobat? Tapi saudara, bukankah Yesus seharusnya tidak menanggung dosa kita? Bukankah Yesus seharusnya tidak menanggung kesalahan kita? Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yang berbuat dosa itu kita Bapak Ibu. Tetapi yang menanggung Yesus. Yang memberontak itu kita. Tetapi yang menanggung itu Yesus. Yang jahat itu kita Bapak Ibu. Tetapi yang dicaci itu Yesus. Kita yang meninggalkan Yesus. Malah Yesus yang cari saudara dan saya. Kita sudah buat kecewa Yesus. Malah Yesus yang kasih hadiah buat kita. Kita yang berulah. Yesus yang menanggung akibatnya.
Harusnya kita yang menderita, Bapak Ibu. Harusnya kita yang merasakan rasa sakit itu. Harusnya kita yang dicaci. Harusnya kita yang dihianati. Yang dijual itu harusnya kita, Bapak Ibu. Tetapi Tuhan menanggung tugas itu. Menanggung suatu tugas yang semestinya bukan menjadi tanggung jawabnya. Karena apa? Karena kesalahannya itu dibuatnya sama kita. Bukan dibuat sama Tuhan. Yesus mengambil tanggung jawab yang seharusnya kita pikul. Ia rela mengosongkan dirinya. Ia rela mengosongkan dirinya, menghampiri kita dan menggantikan posisi kita karena Ia sangat mengasihi saudara dan saya. Untuk itu Bapak Ibu, kembali lagi saya katakan, kita bukan hanya pernah mendengar, kita bukan hanya pernah tahu, kita adalah orang-orang yang merasakan kasih itu. Apakah Bapak, Ibu, dan saya hanya akan menjadi penonton saja? Kemudian untuk apa kita harus menjadi penjaga? Kenapa kita harus memperingatkan orang-orang di sekitar kita? Hasilnya bukan buat kita, Bapak Ibu. Hasilnya buat Tuhan sendiri. Supaya segala nama bertekuk lutut. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, supaya Tuhan dipermuliakan. Apakah Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang mau mengambil tanggung jawab untuk menjadi penjaga, untuk setia memberikan peringatan, untuk setia membawa kabar sukacita kepada orang-orang di sekitar kita? Kalau itu adalah Bapak Ibu Saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita.